Sementara itu, hari ini Presiden Joko Widodo sudah datang ke Pulau Sumatera. Kabut asap yang tidak kunjung membaik membuat pemerintah membuka bantuan asing untuk menangani kabut asap. Sudah beberapa negara menyanggupi untuk memberikan bantuan. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu saat meninjau posko pengobatan gratis kabut asap di Puskesmas Kuok, Kabupaten Kampar. Beberapa negara yang menyanggupi untuk memberikan bantuan penanganan kabut asap adalah Singapura, Malaysia, Rusia, Australia, dan juga Tiongkok. Untuk sementara, skala prioritas pemadaman lahan oleh luar negeri dilakukan di Provinsi Sumatera bagian selatan karena terdeteksi memiliki titik api yang terbanyak. Bantuan luar negeri dari beberapa sudah menyanggupi, dari Singapura, dari Malaysia, Korea, juga Rusia, Australia, dari China. Tetapi yang datang hari ini dari Singapura. Mungkin minggu akan mulai berdatangan nanti. Ya. Pesawat. Dikonsentrasikan di Sumatera Selatan dulu, karena memang dari checking terakhir kita, titik api terbanyak memang masih di Sumatera Selatan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menginstruksikan seluruh pemerintah provinsi dan daerah agar lebih serius dalam menangani masalah kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Pulau Sumatera. Dalam instruksi yang diberikan, Mendagri meminta seluruh kepala daerah untuk menyiagakan rumah sakit selama 24 jam dan juga rajin membagikan masker kepada para warga. Kebakarannya kan sudah hampir tiap tahun terjadi. Nah, saya kira sekarang perintah Bapak Jokowi deteksi dini tadi, mana-mana yang ada potensi titik api. Yang kedua, tegas, baik pada perusahaan atau sekelompok masyarakat yang sengaja membakar, itu harus ditindak tegas, harus di blacklist perusahaannya, diberikan sanksi. Saat ini memang pemerintah sudah menunjukkan kekuatan penuh, yaitu dengan sekitar 25 pesawat dan juga helikopter, dan juga lebih dari 22.000 personel untuk memadamkan api yang terdapat di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Kita langsung bertanya kepada rekan kami yang sudah berada di Pekanbaru, yaitu Iqbal Himawan dan juga rekan kami Rifai Pamone yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Kita akan melihat dari Rifai, Sumatera Selatan merupakan titik terbanyak yang mempunyai titik api di sana. Bagaimana kondisi di sana hari ini? Sejak kami tiba di kota Palembang, Sumatera Selatan, Robert, beberapa jam yang lalu, setidaknya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, suasana kabut asap sudah mulai terasa dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dan hingga masuk ke wilayah perkotaan. Di wilayah pusat kota Palembang, kabut asap ini sudah terlihat merata dan seluruh langit yang menaungi wilayah kota Palembang terlihat tertutup kabut asap dan cukup pekat berwarna hitam abu-abu. Lalu kemudian juga kami terus beranjak ke beberapa pusat kota lainnya, hal yang sama juga terjadi. Meski demikian, warga yang berada di wilayah kota Palembang masih beraktivitas seperti biasa, dikarenakan memang kabut asap dan juga diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten seperti Ogan, Komering Ilir dan juga Ogan Ilir di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini sudah terjadi hampir setiap tahun. Warga mengaku sudah biasa dan bahkan sebagian besar di sini, khususnya warga yang dikategorikan dewasa, tidak lagi menggunakan masker seperti saya. Namun sebagai pendatang yang baru datang ke kota Palembang hari ini, kami merasakan udara yang sangat pekat dan cukup mengganggu sehingga harus menggunakan masker. Bisa terlihat di sini, saat ini saya berada juga di wilayah yang merupakan titik paling ramai dikunjungi oleh warga kota Palembang. Aktivitas warga, Robert, masih terjadi dan kita bisa melihat aktivitas di Jembatan Ampera yang panjangnya lebih dari 1 km ini juga masih cukup padat. Meski demikian juga kami melihat di sebelah kiri kami dan juga tadi kami sempat memantau di pelataran benteng besar yang berada di Palembang ini yang dekat dengan Jembatan Ampera masih dipenuhi oleh warga. Tapi apakah meski warga tidak menggunakan masker, kita akan coba bertanya, apakah mereka terganggu dengan kondisi asap ini? Ada seorang warga di sini. Halo Mas, dengan siapa? Ya, dengan Afdal. Ya, Mas,
meski tidak menggunakan masker, dari tadi saya lihat tidak menggunakan masker, duduk di sini. Sebenarnya dengan kondisi asap yang masih pekat ini cukup terganggu atau tidak? Cukup sih, soalnya asap ini udah menyebar di mana-mana. Cuman karena udah biasa, jadi nggak berasa lagi. Tidak berasa lagi ya. Oke, tapi tetap jaga kesehatan Mas ya. Terima kasih kalau bisa menggunakan masker. Dan Robert, seperti yang sudah Anda dengar juga bahwa warga meski sudah terbiasa dengan kondisi ini, mereka masih tetap terganggu dan berharap pemerintah bisa melakukan hal yang lebih optimal lagi, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kami sempat menemui Alex Nurdin, Gubernur Sumatera Selatan, dan mengatakan bahwa meski titik panas begitu banyak di Sumatera Selatan, namun diakuinya sudah mulai berkurang, dan bahkan Alex Nurdin lebih mengedepankan terkait dengan definisi perbedaan antara titik panas dengan titik api. Berikut pernyataan selengkapnya. Hotspot 239 hotspot ini, hotspot belum berarti fire spot, titik panas belum berarti titik api. Nah, kalau dikatakan lumbung asap, rasa-rasanya sih enggak juga sih. Ya kalau ada yang terbakar pasti ada asapnya. Tapi boleh dilihat, ini yang kita berikan ini adalah data-data yang sebenarnya jadi tidak bisa dibantah, adanya seperti itu, bahwa hotspot sudah jauh berkurang dari awalnya, asap juga sudah jauh berkurang dari. Untuk menjanjikan informasi yang lebih komprehensif terkait dengan titik api dan juga titik panas yang masih berada di Sumatera Selatan sesuai dengan pencitraan satelit, esok kami berencana akan bergeser ke wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menjadi salah satu wilayah di Sumatera Selatan dengan titik api terbanyak. Demikian sementara, Robert. Terima kasih Rifai, tampaknya masyarakat di sana sudah begitu terbiasa dengan kabut asap yang menyelimuti udara mereka. Kita beralih ke Iqbal Himawan yang berada di Pekanbaru Riau. Iqbal, hari ini Provinsi Riau dikunjungi oleh Presiden, bagaimana kondisi dari kabut asap di sana? Ya Robert, saya ingin memberikan gambaran sedikit bagaimana rasanya menjadi warga Pekanbaru yang sudah lebih dari 2 bulan lamanya kabut asap melanda permukiman mereka dan juga kota yang mereka cintai. Jika bisa Anda bayangkan, sudah 2 bulan lebih lamanya, namun media lokal setempat masih saja mengangkat tentang kabut asap dengan judul-judul mulai dari korban kabut asap yang terus bertambah. Kemudian ada gambar yang cukup memprihatinkan di sini, ada anak kecil yang tidak bisa bersekolah karena harus diliburkan karena kabut asap, dan mulai hingga yang judul cukup ekstrim di sini, 1 rumah 1 tabung oksigen. Begitulah rasanya tinggal di Pekanbaru, Robert. Selama 2 bulan terakhir ini banyak sekali warga yang mengeluhkan tentang sulitnya mendapatkan udara bersih dan tidak bisa menjalani hidup yang normal. Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau sendiri, ada 61 lebih warga Provinsi Riau yang menderita gangguan pernapasan seperti ISPA. Ini yang merasakan gangguan selama 2 bulan terakhir ini, dan 13.000 diantaranya berasal dari kota Pekanbaru Riau sendiri. Dan berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya ini membuka posko kesehatan yang tersebar di 8 titik di seluruh kota di kota Pekanbaru. Dan khusus untuk penderita asma ini, Robert, dihimbau agar lebih waspada karena beberapa waktu sebelumnya, tepatnya pada hari Senin lalu, ada seorang warga Pekanbaru yang meninggal karena menderita sesak napas hebat karena tidak menyadari bahwa penyakit asma yang dideritanya semakin lama terpapar oleh kabut asap secara terus-menerus sehingga memicu kematian. Kemudian selain 8 posko di titik-titik strategis di kota Pekanbaru ini, upaya lain juga dilakukan, antara lain dengan menurunkan mobil layanan kesehatan yang berkeliling ke titik-titik yang dinilai rentan oleh warga yang dapat terkena gangguan kesehatan. Dan kami tadi sempat memantau beberapa posko kesehatan yang tersebar di kota Pekanbaru. Kami menemukan salah satunya yang terbesar, ada 60 warga yang masih mengantri untuk berkonsultasi tentang gangguan kesehatan yang mereka alami. Bahkan ada salah satu warga yang datang ke posko kemudian bertanya tentang gangguan kesehatan yang dialaminya. Dia tidak menyadari bahwa penyakit asma yang dideritanya sudah sedemikian parah sehingga ia harus dirujuk ke puskesmas terdekat, dan bukan tidak mungkin jika ternyata setelah melalui proses identifikasi lebih lanjut ternyata ia harus dirujuk lagi ke 4 rumah sakit yang sudah disediakan oleh pemerintah khusus untuk menangani pasien dengan gangguan kabut asap. Dan mobil posko, mobil layanan kesehatan yang berkeliling ini
akan berkeliling ke titik-titik seperti pasar, kemudian perguruan tinggi, kemudian instansi-instansi pemerintah, karena ternyata masih banyak warga yang masih menganggap bahwa meskipun ini sudah berkurang kepekatan kabut asap, ternyata bahwa partikel-partikel dari kabut asap ini sendiri masih berbahaya. Bahkan tadi ada beberapa warga yang mengaku kami tidak perlu menggunakan masker lagi karena memang udara sudah bening, demikian sehingga mereka merasa tidak perlu. Inilah yang perlu disadarkan kepada warga. Kita kembali mengulang bahwa ini yang paling penting untuk menjaga agar sistem pernapasan bisa dijaga agar tidak terganggu penyakit yang dapat berdampak kepada jangka panjang. Dan Robert, melihat dampak dari kabut asap ini, bisa kita simpulkan bahwa efek dari kabut asap ini masih jauh dari usai. Demikian, Robert. Baik, Iqbal, sudah jatuh korban jiwa di sana dan juga Pemda setempat memfokuskan pada layanan kesehatan. Terima kasih Iqbal Himawan atas informasi Anda dari Pekanbaru Riau dan juga Rifai Pamone langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Indonesia darurat asap, paling tidak kalimat itulah yang bisa menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Saat ini sudah 107 hari Indonesia dilanda oleh kabut asap, tepatnya pada tanggal 26 Juli. Maksud kami 26 Juni 2015, belasan titik api panas mulai terdeteksi di Sumatera bagian selatan, dan sejak itu titik panas semakin meluas hingga ke beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Pembakaran lahan secara sengaja dituding sebagai penyebab dari terjadinya kabut asap. Kita lihat di sini adalah awal mula dari kabut asap mulai melanda di Indonesia dan dimulai dari Provinsi Riau. Kemudian tanggal 26 Juni 2015 untuk pertama kalinya kabut asap mulai menyelimuti Riau, menjadi wilayah pertama yang terkena dampak langsung dari kabut asap. Hingga hari ini titik panas masih terpantau melalui satelit dengan jumlah titik panas terbanyak memang masih di Pulau Sumatera yang mencapai 235 titik panas. Dari peta juga terlihat sebaran dari titik panas, di mana titik panas masih didominasi dari tempat-tempat yang terdapat di Sumatera bagian selatan. Tapi setidaknya ada 6 provinsi yang terdampak dari kabut asap begitu parah, itu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera bagian selatan, dan juga di bagian Pulau Kalimantan, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Memang titik api ini bermula dari Riau, tetapi saat ini titik api terbanyak berada di wilayah Sumatera bagian selatan. Dan kemudian api dari selatan mengarah ke utara dan juga menyebabkan tempat-tempat di bagian utara Indonesia seperti Malaysia, Singapura, dan juga Thailand terkena langsung dari kabut asap ini, dan juga mereka mengeluh mengenai musibah dari yang terjadi di Indonesia, kemudian mengirimkan bantuan.